Setelah kita membahas bruto, tara, dan juga neto, kita masuk ke materi bunga tabungan. Dalam hal ini kita hanya akan membahas bunga tunggal, yaitu bunga yang hanya dihitung dari modal awal tabungan kita. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu B sama dengan M dikali B persen dikali T. Biar nggak bingung, Ibu kasih tulisan B itu apa? B itu bunga. Kalau M itu tabungan awal. Untuk B persen ini suku bunga. Dan untuk T yaitu waktu. Kalian harus perhatikan, Ibu punya catatan penting. Catatan. Penting ya ini ya. Catatannya. Jadi B persen harus sama satuannya. Dengan T. Nah, B persen dengan T harus sama satuannya. Maksudnya apa? Jadi, ketika di soal ada tulisan B persennya atau suku bunganya per tahun, maka waktunya harus dibuat ke tahun. Jika suku bunganya di sini per bulan, maka T-nya pun harus per bulan. Contoh. Ada seorang yang memiliki tabungan awal 750.000. Dia memiliki sebuah tabungan 750.000. Lalu dengan suku bunganya 12% per tahun. Dan berapa uang yang akan dia peroleh setelah menabung selama 6 bulan? Nah, berarti T-nya kan 6 bulan. Ya kan? Nah, karena kata Ibu tadi catatannya harus ini sama ini harus sama satuannya. Jika per tahun, maka ini dibuat ke per tahun. 6 bulan itu berapa tahun? Kan 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 6 per 12 sama dengan 1 per 2 tahun. Kita perkecil ya, FPB dari 6 dan 12, yaitu 6. Maka 6 dibagi 6 dapat 1, 12 dibagi 6 dapat 2. Nah, sekarang kita jawab. Kita cari bunganya terlebih dahulu. Bunga sama dengan, nah masukkan ke rumus yang atas. M-nya tabungan awalnya 750.000. Dikali suku bunganya 12%. 12% sama Ibu tulis 12 per 100. Dikali T, waktunya berapa? Setengah tahun. 1 per 2. Nah, cara menghitungnya gini. Kita bisa mencoret beberapa angka ya. Di sini ada 12, ada 2. Bisa dibagi ya atau disederhanakan. 12 dibagi 2. Dapat 6. Kita tulis 6-nya di angka yang 12 ya. Ininya dapat 1. Nah, ini juga 750.000 dibagi 100. Kita coret 2, 0. Berarti di atas juga 2, 0. Nah, sehingga kita tulis ini tinggal 75. 0-nya tinggal 2 ya. Nah, 7.500 dikali 6. Ini dikali 1 bagi 1. Nggak ditulis pun nggak apa-apa. Jadi 7.500 dikali 6 sama dengan berapa? 45.000. Ini belum jawabannya ya, ini baru bunga. Jadi uang yang diperolehnya, gimana rumusnya? Uang yang diperoleh. Rumusnya yaitu tabungan awal atau M ditambah dengan bunga. Nah, tabungan awalnya berapa tadi? 750.000. Jadi 750.000
ditambah bunga yang sudah kita hitung 45.000. Jadi uang yang diperolehnya semuanya adalah 750.000 ditambah 45.000 yaitu 795.000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Setelah kita membahas bruto, neto, dan tara, dan juga tadi kita membahas bunga tabungan, maka untuk pertemuan hari ini, materi terakhir yaitu pajak. Pajak itu uang yang harus dibayarkan oleh kita sebagai masyarakat kepada pemerintah untuk menaati suatu aturan. Ya, rumusnya yaitu pajak, misal pajak penghasilan ya, PPH. Pajak penghasilan berarti rumusnya persen pajak dikali gaji awal. Nah, nanti gaji yang diterima sama dengan gaji awal dikurangi dengan pajak. Ini gaji yang diterima. Ada lagi, ini kan pajak PPH. Kalau yang kedua yaitu pajak PPN. Misal kita beli suatu barang ya. Nah, cara menghitung pajaknya sama. Pajak dikali harga. Nah, nanti uang yang harus dibayar, uang yang harus kita bayar, rumusnya yaitu pajak ditambah harga. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan Pak Ali membeli sebuah televisi dengan harga 1 juta. Nah, harga televisinya yaitu 1 juta rupiah. 1 juta. Nah, lalu dikenai pajak PPN, pajaknya 10%. Berapa uang yang harus dibayar oleh Pak Ali? Maka kita hitung dulu pajaknya ya. Jawab. Pajak sama dengan rumusnya yang tadi, persen pajak dikali harga. Persen pajaknya berapa? 10%. 10/100 dikali harganya berapa? 1 juta. Nah, sama dengan kita tinggal coret 20 ini karena di bawah ada 2, 20, 20. Berarti sisanya 10 dikali ini nolnya tinggal 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, jadi 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Nah, ini pajaknya ya. Sekarang yang ditanyakan kan uang yang harus dibayar. Uang yang dibayar. Rumusnya apa tadi? Pajak ditambah harga. Pajaknya berapa? 100.000. Ditambah harganya ini 1 juta. 100.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.100.000 rupiah. Nah, ini pajak uang atau harga yang harus dibayar oleh Pak Ali setelah dikenai pajak. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya nanti Ibu kirim di grup ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.